Baik, Bu. Nah, syukur kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, angka baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan hari ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Selanjutnya Ibu akan melakukan prosesi terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Ibu mulai ya. Ya, Bu. Angelia Rahul, Hadir. Siti Putri Anjani, Hadir. Sri Dewi Siregar, Hadir. Sonia Putri Makalalang. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas hari ini, Ibu ingin memastikan bahwa kalian mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang nyaman dan santai. Nah, dalam kegiatan bimbingan dan konseling seperti ini, kalian tidak perlu merasa tegang ataupun takut untuk menyampaikan pendapat. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi pengalaman. Dan jika ada hal yang ingin kalian sampaikan, baik itu pengalaman belajar maupun kesulitan yang kalian alami, silakan disampaikan dengan bebas karena kegiatan ini bertujuan untuk membantu kalian agar dapat belajar dengan lebih baik. Baik, pada pertemuan layanan kita hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kalian, apalagi kalian sebagai siswa, yaitu tentang meningkatkan strategi belajar yang efektif. Nah, topik ini sangat penting karena belajar merupakan kegiatan yang utama yang kalian lakukan di sekolah. Namun, tidak semua siswa mengetahui cara belajar yang tepat, sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami pentingnya memiliki strategi belajar yang efektif. Selain itu, melalui kegiatan layanan hari ini, kalian juga diharapkan dapat untuk mengetahui berbagai cara belajar yang baik seperti mengatur waktu belajar, meningkatkan konsentrasi, serta membangun kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin. Nah, dengan mengetahui strategi belajar yang efektif, diharapkan kalian dapat belajar dengan lebih terarah, lebih mudah memahami materi, serta memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Nah, pada kegiatan layanan kita hari ini, kita akan melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi secara singkat mengenai strategi belajar yang efektif. Setelah itu, kita akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas beberapa pertanyaan terkait kebiasaan belajar yang kalian lakukan. Kemudian, di akhir kegiatan, kalian juga akan mengerjakan LKPD dan lembar evaluasi yang telah Ibu siapkan. Nah, selama kegiatan berlangsung, Ibu berharap
kepada kalian untuk dapat mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan baik serta berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya kegiatan dimulai. Ada beberapa asas dalam layanan bimbingan dan konseling yang perlu kita pahami bersama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang artinya jika ada hal-hal yang bersifat pribadi yang kalian sampaikan selama di kegiatan ini, maka hal tersebut tidak akan disebarkan kepada orang lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yang mana kalian diharapkan untuk dapat menyampaikan pendapat maupun pengalaman belajar kalian secara jujur dan terbuka. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang artinya di mana kalian mengikuti kegiatan ini dengan kemauan kalian sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan asas yang terakhir yaitu saling menghargai, yaitu setiap siswa diharapkan dapat menghargai pendapat teman selama kegiatan diskusi berlangsung. Apa semua asas itu bisa kalian pahami? Pak Bu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita akan melakukan sebuah permainan singkat terlebih dahulu agar suasana kelas menjadi lebih santai dan semangat. Nah, kegiatan ini disebut ice breaking. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana dan meningkatkan semangat belajar kita serta membantu kalian untuk lebih fokus dalam mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Nah, ice breaking-nya itu ice breaking yang akan kita lakukan pada hari ini itu berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Nah, permainannya itu berjudul Tembok Belajar Pintar. Ada yang sudah pernah dengar ice breaking itu? Belum. Nah, jadi caranya seperti ini. Jika ibu mengatakan kata fokus, kalian menjawab belajar sambil diiringi dengan tepukan tangan 1 kali. Iya, Bu. Lalu jika ibu mengatakan rajin, maka kalian akan menjawab dengan kalimat sukses sambil diiringi dengan tepukan tangan 2 kali. Dan semuanya sudah bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, mari kita coba bersama ya. Ya, Bu. Fokus. Belajar. Rajin. Sukses. Nah, bagus sekali adik-adik. Dari permainan tadi kita dapat mengetahui bahwa jika kita fokus dan rajin belajar, maka kita dapat menjadi siswa yang sukses. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan layanan kita pada hari ini itu akan berlangsung sekitar 15 menitan atau sekitar 30 menitan. Sehingga Ibu berharap kalian dapat mengikuti seluruh kegiatan sampai selesai dengan baik. Baik, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti layanan pada hari ini? Siap, Bu. Baik, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang strategi belajar yang efektif. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan strategi belajar? Oke? Strategi belajar itu cara kita belajar supaya bisa memahami pelajaran, Bu. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu, menurut saya strategi belajar itu cara atau metode yang digunakan supaya belajar kita lebih mudah, Bu. Bagus, makasih ya. Nah, jawaban dari kalian itu sudah sangat baik.
Memang strategi belajar memang berkaitan dengan cara yang digunakan seseorang agar proses belajarnya menjadi lebih efektif dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu strategi belajar. Nah, strategi belajar yang efektif adalah cara atau metode yang digunakan oleh seseorang agar proses belajarnya menjadi lebih terarah, lebih teratur, serta dapat membantu seseorang untuk memahami materi dengan baik dan sebenarnya setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Tidak mungkin kan satu siswa dengan siswa lainnya itu memiliki cara belajar mereka sama, yang pastinya siswa satu dengan siswa lainnya pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah belajar dengan membaca, ada yang lebih mudah memahami pelajaran dengan menulis, dan ada juga yang lebih mudah belajar melalui diskusi dengan teman. Nah, adik-adik, dengan memiliki strategi belajar yang baik, kalian akan memperoleh banyak manfaat. Misalnya, kalian dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Kalian bisa belajar dengan lebih teratur, dan kalian juga bisa mengatur waktu belajar dengan lebih baik. Tidak hanya itu, adik-adik, strategi belajar yang efektif itu juga dapat membantu kalian untuk meningkatkan motivasi belajar serta membantu kalian memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan di sini ada beberapa cara yang bisa kalian terapkan untuk strategi belajar yang efektif. Yang pertama itu misalnya dengan membuat jadwal belajar yang teratur. Yang kedua dengan mengulang kembali materi pelajaran setelah pulang sekolah, serta mencatat hal-hal penting yang dijelaskan guru di kelas. Bukan hanya itu, kalian juga bisa berdiskusi dengan teman jika ada materi yang sulit dipahami. Selain itu, ketika belajar, sebaiknya kalian juga menghindari gangguan seperti bermain ponsel atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi kalian. Sekarang Ibu ingin mengetahui kebiasaan belajar yang biasa kalian lakukan di rumah. Di sini siapa yang biasanya belajar setiap hari setelah pulang sekolah? Ada enggak? Saya, Bu. Saya biasanya belajar pada malam hari setelah makan malam, Bu. Baik, itu salah satu kebiasaan belajar yang baik karena kalian memiliki waktu khusus untuk belajar. Nah, apakah ada di antara kalian yang biasanya belajar hanya ketika ada tugas atau ketika akan menghadapi ujian? Saya, Bu. Kadang saya belajar kalau ada tugas aja, Bu. Baik, terima kasih atas kejujuran kalian. Kebiasaan tersebut sebenarnya cukup sering terjadi pada banyak siswa. Namun, jika kita hanya belajar ketika ada tugas atau ujian, maka kita akan lebih sulit untuk memahami pelajaran. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan melakukan kegiatan, kalian akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok Ibu harapkan untuk mendiskusikan dapat berdiskusi. Baik, Bu. Saya yang pilih kelompok atau kalian? Kami saja, Bu. Oke. Sudah duduk bersama teman kelompok kan? Ya. Bu.
Baik. Nah, setiap kelompok akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Nah, pertanyaan tersebut berkaitan dengan kebiasaan belajar yang kalian lakukan, yaitu hambatan yang kalian alami ketika belajar, serta cara yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing dan tuliskan hasil diskusinya. Ibu berikan waktu selama 5 atau 10 menit. Ibu persilakan. Sudah Bu? Oke, sudah. Kelompok yang satunya sudah? Sudah Bu. Oke. Baik, karena waktu diskusi sudah selesai, sekarang setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok pertama silakan menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah kebiasaan belajar yang baik, yaitu membuat jadwal belajar dan mengulang kembali pelajaran setelah pulang sekolah. Tunggu, tolong punya sama itu dia. Belum tidak? Kelompok tidak tiga. Hah? Kelompok tidak tiga. Tidak ada buat tiga ini. Ya, buat tiga info ya. Berarti ambil dulu ini. Satu-satu coba kelompok satu. Saya Bu. Jadi hambatan belajar yang sering terjadi adalah bermain ponsel terlalu lama dan kurang fokus saat belajar. Dan cara mengatasinya adalah dengan mengatur waktu belajar dan mengurangi pengguna ponsel saat belajar Bu. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada kalian yang sudah berani untuk menyampaikan. Baik, Ibu dapat terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kita dapat mengetahui bahwa kebiasaan belajar yang baik seperti membuat jadwal belajar, mengulang pelajaran, serta menghindari gangguan saat belajar dapat membantu meningkatkan hasil belajar. Nah, selain itu kita juga mengetahui bahwa hambatan belajar dapat diatasi jika memiliki kemauan untuk mengubah kebiasaan belajar menjadi lebih baik. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD itu apa Bu? Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini kalian akan mengisi pertanyaan-pertanyaan mengenai layanan kita pada hari ini. Dan Ibu harap kalian juga menjawabnya dengan jujur sesuai dengan apa yang terjadi kepada kalian. Sudah bisa dipahami? Bisa. Ibu ingin bertanya, apakah ini berpengaruh untuk nilai kita Bu? Oh, tentu tidak ya, Dek, karena KPD ini hanya digunakan untuk kegiatan layanan kita pada hari ini untuk bahan pertimbangan untuk ke depannya. Oh iya Bu. Ibu untuk soal ini hanya dicetak Bu jawabannya. Iya, cetak saja sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kamu. Oh iya Bu. Ibu harapkan
kalian mengerjakannya dengan jujur karena kegiatan ini bertujuan untuk membantu kalian dengan memahami kebiasaan belajar kalian sendiri. Baik Bu, baik Bu. Ibu saya sudah. Bu sudah Bu. Bu. Ibu sudah. Bu. Panas Bu. Kasih Bu. Yuk. Baik anak-anak, sebelumnya kita mengakhiri kegiatan hari ini. Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari bersama. Nah, menurut kalian apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan layanan kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi pada kegiatan layanan hari ini saya menyimpulkan bahwa strategi belajar yang baik dapat membantu kita memahami pelajaran dengan lebih mudah Bu. Dan kalau kita memiliki jadwal belajar yang teratur, kita bisa belajar dengan lebih disiplin lagi Bu. Ada yang lain? Saya Bu. Kalau kita memiliki jadwal belajar yang teratur, kita bisa belajar dengan lebih disiplin Bu. Nah, betul sekali adik-adik. Dengan strategi belajar yang baik, kita dapat belajar dengan lebih teratur dan lebih mudah memahami materi pelajarannya. Nah, karena kalian tadi sudah memberikan kesimpulan, coba berikan apresiasi dulu untuk diri kalian sendiri. Yeay. Lanjut Bu. Kalian juga terlihat aktif saat berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat kalian. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pesan atau kesan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kepada kalian, ada yang ingin menyampaikan pesan? Saya Bu. pesannya? Ibu saya. Saya Bu. Silakan Bu. Ibu saya Bu. Ya, silakan. Baik, kesan yang saya dapatkan saat menjalankan layanan kelas kali ini, saya merasa bahwa kegiatan ini menyenangkan karena ada permainan ice breaking. Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan lagi karena membantu kami memahami cara belajar yang efektif Bu. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Saya jadi sadar bahwa membuat jadwal belajar itu penting Bu, supaya kita tidak menunda-nunda tugas. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya? Ada Bu. Oke, cukup. Ibu ucapkan terima kasih atas pesan dan pesan yang telah adik-adik sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Sudah Bu. Ya, sini Bu. Ibu berharap melalui kegiatan layanan kita pada hari ini kita belajar bahwa setiap siswa perlu memiliki strategi belajar yang baik agar proses belajarnya menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Nah, Ibu berharap juga
Kalian semua di sini dapat mencoba menerapkan strategi belajar yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya Bu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, mari kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih Ibu sampaikan atas partisipasi dari adik-adik semua karena sudah mengikuti kegiatan layanan ini dengan baik dari awal berlangsung hingga sampai sekarang ini akan berakhir.